Halo sobat semua yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya teman-teman? Baik, saya harap teman-teman baik yang jauh ataupun yang dekat semua baik-baik saja, dan juga semoga teman-teman sehat. Baik teman-teman, pada homili kali ini kita akan sedikit membahas isu tentang kesehatan mental yang sering terjadi di kalangan generasi Z dan juga generasi Alpha. Nah teman-teman, ini di dunia yang serba cepat ya, dan juga penuh tekanan ini, seringkali kita merasa overwhelmed, ya kan? Nah, dari media sosial sendiri saja kita dituntut untuk harus terlihat perfect, sempurna, dan kadang sampai ekspektasi yang datang dari berbagai arah itu merasa membuat diri kita itu nggak cukup, dan malah kita susah juga untuk dibuat untuk jujur tentang apa yang kita rasain, bahkan kita diajak untuk pura-pura fine di depan orang lain. Nah, baik teman-teman, dari isu ini saya ingin mencoba mengambil kutipan bacaan kitab suci yang saya ambil itu dari bacaan Yeremia bab 29 sampai dengan 11, di mana bunyinya itu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, di mana untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dalam konteks yang seringkali penuh tekanan dan ketidakpastian, ayat ini itu ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dan penuh kasih untuk setiap diri kita masing-masing. Bagi mereka yang merasa terpuruk, cemas, atau kehilangan arah, pesan ini memberikan harapan bahwa ada tujuan dan makna di balik setiap kesulitan yang kita alami. Rancangan damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan bukan hanya sekedar harapan, tetapi juga lebih dari itu semua. Di dalamnya mengajak kita untuk percaya bahwa proses penyembuhan dan pertumbuhan adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Nah guys, dari tema ini juga saya ingin mengangkat kutipan lagu dari Rehat untuk Aji, kalau teman-teman pernah mendengar, dan juga kutipan dialog dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, yaitu ini teman-teman kutipan lagunya. Tenangkan hati, semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti, yang kau takutkan takkan terjadi. Kita coba lagi, untuk lain hari kita coba lagi. Yang ditunggu, yang diharap, biarkanlah semesta bekerja untukmu. Lalu dari film itu, sedih itu bahkan kadang-kadang bisa membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Lihat hal-hal yang gak pernah kita lihat sebelumnya bikin kita jauh lebih dewasa. Nah, makna dari lagu Rehat itu sendiri adalah pengingat penting buat kita, terutama saat kita merasa overwhelmed dengan semua tekanan yang ada. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, merasa semua yang terjadi adalah kesalahan kita. Kita bisa coba lagi, dan itu bukan berarti kita gagal. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk bangkit, dan kita harus ingat untuk memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk beristirahat. Lalu dari film itu sendiri, dari kutipannya tadi itu, dalam dunia yang penuh tekanan ini kita sering merasa terjebak dalam kesedihan. Tetapi justru dari situ kita bisa belajar banyak hal baru yang gak pernah kita lihat sebelumnya. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, bisa bikin kita jauh lebih dewasa dan bijaksana. Jadi jangan takut untuk merasakan sedih, karena itu bagian dari proses kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, ya teman-teman. Nah, realitasnya mental health itu penting, dan gak ada salahnya buat pause sejenak. Kayak Yesus ngajak kita buat datang kepadanya, istirahat, dan kasih waktu buat diri kita sendiri. Tuhan udah janjiin kedamaian, bahkan di tengah kegelisahan kita. Jadi meskipun hidup kita kadang bikin diri kita sendiri stres, ingat bahwa di balik semua rasa lelah, Tuhan lagi nyiapin masa depan yang baik. Tetap percaya, ambil waktu buat rehat, dan kasih diri kita ruang buat healing.